KTP ke kita, tapi dari tulisan KTP-nya udah kelihatan kayak nggak logik gitu tulisannya, pokoknya ini kayak KTP buatan. Nah, terus tadi setelah itu di awal puasa makin banyak orang yang karena kebetulan hampir 30% viewers atau subscriber YouTube saya itu kebanyakan para TKW, betul ya. Dan di Instagram saya juga itu sekitar ada 8% TKW Malaysia, 5% itu TKW Hongkong, 4% TKW Taiwan. Jadi dari dulu sering banget orang yang sering ngadu tentang kasus-kasus yang terjadi. Tapi unik, biasanya kan kasusnya kan disiksa majikan, diterlantarkan, tidak digaji. Ini justru ditipu oleh orang Indonesia juga. Modusnya ada yang love scam, ada yang bermodus pura-pura dipacarin, mau dinikahin. Nah, ini ternyata bukan hanya satu orang, beberapa orang yang mengadu hampir sama. Modusnya adalah kenalan ditantang atau tantang ya. Tantang itu kayak aplikasi dating. Terusnya juga selain itu juga lewat Facebook juga. Terus juga dengan modus ingin dinikahi, janji dinikahi sampai sumpah di atas Al-Quran, itu beberapa orang hampir sama. Setelah itu mereka melakukan hubungan seperti suami istri. Dan disitulah divideokan dan difoto. Dan melalui foto dan video itu akhirnya orang ini selalu memeras para TKW ini untuk meminjam duit di bank untuk alasan macam-macam. Ada berbuat ibunya, ada dia berpindah sakit, ada dijadikan modal usaha. Dan kalau tidak mau, dia selalu mengancam dengan saya punya foto dan video yang akan disebarkan. Dan akhirnya ada beberapa yang sudah disebarkan ke orang tuanya, ke keluarganya, ke Facebook gitu kan, dengan akun-akun anonim. Tapi udah pasti sebenarnya dari dia, karena kan yang megang foto dan video dia. Dan sampai akhirnya ada beberapa orang yang hamil oleh orang ini, dan akhirnya dialah berani speak up. Tapi ternyata juga kasus ini juga sudah sempat diadukan di KJRI Hongkong, sudah koordinasi dengan Kompol Anggi, dan akhirnya sudah berkoordinasi dengan Bu Binter ya, akhirnya sudah ditangani sebetulnya juga. Tapi jadi sama-sama kita concern dan tiba-tiba nyambung gitu kan. Dari podcast saya juga viral, dan juga sudah ditangani oleh kepolisian di Polda Jatim pada khususnya. Dan kemarin juga saya sempat juga menyediakan layanan pengacara gratis untuk para TKW itu. Ada Bapak Martin Simanjuntak yang sudah mengadvokasi mereka. Tapi ternyata juga sebelum itu terjadi laporannya, ternyata Polda Jatim sudah juga lebih dulu menjemput bola ya Pak ya. Langsung datang ke korban yang inisialnya E yang sudah pulang ke Indonesia. Dan itu yang memiliki hutang bank kalau nggak salah hampir 7 bank, berapa ratus juta, ya 120 juta. Terus dia juga kalau nggak salah yang sempat mau bunuh diri juga di Hongkong, tapi akhirnya sudah pulang ke Indonesia dan langsung dijemput bola sama tim subdit cyber Polda Jatim. Dan tiba-tiba pas hari Jumat Sabtu pagi saya dikabari ternyata sama Pak Dir sudah ditangkap. Saya kaget udah ditangkap gitu kan. Padahal yang laporan yang di Hongkong belum selesai gitu kan, karena surat kuasanya belum dibalik ke saya. Gitu. Terus ternyata ditangkapnya Jumat malam. Dan dari situlah kita berkoordinasi, saling tukar informasi. Dan juga ternyata kan ada beberapa orang juga yang akhirnya setelah viral di podcast Uya Kuya TV ini menghubungi saya, dan dia adalah korban-korban lain dan juga saksi-saksi lain, dan juga adalah mantan-mantan istrinya juga. Ada mantan istrinya juga yang mengaku memberikan keterangan sama kita juga. Dan itulah semua informasi sudah kita berikan juga ke pihak Polda Jatim. Dan alhamdulillah di Hongkong pun habis itu gak lama KJRI juga udah ngasih kabar dan ditangkap. Jadi di Hongkong nih heboh banget, dan nama Polda Jatim viral sekali Pak di Hongkong. Iya. Dan sekarang juga kalau lihat YouTube saya kemarin juga sempat datang
dari Subdit Cyber ke keluarga saya, itu semua organisasinya luar biasa. Dan malah teman-teman di Hongkong bilang ini mereka kaget, bukan karena cepat, tapi terlalu cepat. Karena mereka sebetulnya para TKW sempat bertanya di podcast saya pertama, kita ini orang biasa katanya. Kita nih TKW ini adalah orang yang menurut mereka katanya nggak bakal dipandang, nggak mungkin masalah kita ditangani, percuma katanya. Tapi ternyata enggak, ternyata mereka Polda Jatim yang jemput bola duluan dan ini sudah ditangkap, alhamdulillah. Justru saya pengen mendengar juga kronologisnya akhirnya bagaimana bisa ditangkap ya teman-teman atau bapak-bapak kita dari Subdit Cyber Polda Jatim. Bang, izin untuk lebih detail terkait korban yang sampai hamil, Bang. Ya, dan ada yang usia anaknya sampai, kata Pak Dir, hasil lidiknya adalah usia 6 sampai 7 tahun. Itu memang sistem kejahatannya seperti apa, Bang? Apakah memang si tersangka ini menghamili korban kemudian menelantarkan begitu saja atau masih ada komunikasi atau bagaimana? Belum tahu lebih jelas. Jadi yang jelas itu ada di Taiwan. Anaknya dari bapak sama bapaknya, dia dari sama bapaknya. Dan jadi nggak tahu dipacari, jadi dinikahi, ada yang mungkin udah dinikahi juga. Jadi modusnya orang-orang begitu. Pokoknya janji-janji percintaan. Ada yang jadi dinikahin, ada yang dinikahin, ada yang cuma dipacarin atau deketin doang. Dan dia itu selalu berhasil membuat wanita-wanita ini juga meminjamkan uang ke bank untuk dia. Walaupun ada wanita-wanita juga yang tidak ada foto atau video sure-nya, dia juga bisa membuat wanita-wanita itu terperdaya dan pinjemin duit terus. Dan kalau saya lihat juga kayak ada modusnya gini, wanita ini udah terlanjur meminjamkan duit, masuk duit ke terlalu banyak, misalnya 30 juta sampai akhirnya besar 90 juta. Jadi dia tidak bisa ngomong karena dia merasa kalau dia ngomong dia takut uangnya nggak balik. Jadi makin dalam. Jadi orang ini kayaknya udah pinter banget, udah. Menurut saya sih kayak udah pekerjaan tetap. Karena ini terakhir terjadi dari tahun 2015. Dan kemarin ada satu kabar lagi, baru kemarin 2 hari yang lalu, korban hamil yang ada di Hongkong keguguran. Tapi kemarin tadi juga baru dihubungi sama Kompolani dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong, sudah didatengin dan kondisi psikisnya sudah baik. Bang, jumlah yang hamil kemudian melahirkan itu berapa, Bang, total, Bang? Yang speak up di saya, speak up yang tercatat. Cuma 2 yang berani speak up ngomong, tapi yang lain nggak mau speak up. Tapi cuma ada di grup kita, di grup WhatsApp kita. Dan iya betul. Dan intinya habis itu juga mereka ini makin hari makin banyak dan mungkin karena sekarang sudah ditangkap berani speak up. Dan rata-rata cewek-cewek ini takut, banyak ditakut-takuti. Mereka ada yang cerita bahwa katanya diancam, bukan diancam secara takut, diancam secara ancaman fisik gitu ya, atau keluarga yang diancam di kampung. Tapi juga ada yang takut nggak mau ngomong karena katanya takut diguna-guna. Kayak diajak kalau ngomong diguna-guna, karena cewek-cewek ini rata tahu kalau orang ini katanya punya guru spiritual, kayak gitu. Jadi mereka tuh takut untuk ngomong. Di otak mereka di dokternya begitu. Apa yang membuat mereka terpedaya, terbujuk? Karena ketampanannya kayaknya atau ini kayak modus menjual mimpi kali ya. Jadi soalnya dia ngaku pengacara atau pengusaha dari Jakarta, janjinya menikahi, pasti mereka bilang, wah saya mau dinikahi pengacara, pengusaha, pasti kayak menjual, kayak ibaratnya pengen orang itu jual mimpi. Gue kayak punya suami pengacara, punya suami pengusaha. Dan ini kan modus sering terjadi, bukan hanya si Kenny alias Muhammad Faruk, saya nggak apa-apa saya ngomong aja nama lengkapnya gitu ya. Dan intinya adalah sering terjadi di yang ngaku saya juga love scam yang orang ngaku dia tuh pilot, dia tuh polisi, dia itu tentara, padahal ambil gambarnya dari Google. Gitu. Kalau yang sampai dia ketemu dia beli seragam. Ini sering terjadi dan ini berulang-ulang. Ini mungkin bisa jadi edukasi bahwa jangan mudah terpercaya orang yang mengaku profesi tertentu, mulut manis, janji manis, dan rata-rata emang mukanya muka yang agak-agak lumayan cakep sih. Gitu kan. Kalau jelek juga orang mungkin kalau mukanya kayak saya juga nggak mau ya. Tapi ini ibaratnya ngelihat si Faruk ini juga pas lihat fotonya udah ketangkap juga mukanya nggak cakep-cakep amat juga. Nyindir nih. Masih gantengan gue sih. Kamu yang iya. dari semua yang dipacari
ada juga wanita yang diperdaya sama dia untuk membujuk wanita lain untuk meminjamkan uang di bank. Padahal dia pada saat itu merasa pacarnya. Tapi saya juga tanya, kenapa lu nggak curiga? Saya curiga, tapi saya takut. Semuanya itu kenalan di Tantan itu, aplikasi Tantan. Ada yang di Tantan, ada di Facebook, ada yang dikenalin teman-teman itu. Kalau di Tantan itu selama berapa bulan atau berapa tahun kan semuanya? Saya nggak tahu Tantan, saya juga belum pernah main Tantan juga, pengen penasaran juga ini. Oh ya. Awas tuh, awas Ya, saya malah lagi balik mau coba micet. Jangan berani-berani tuh, teman tuh, bahaya.